pusat-pusat pertanggungjawaban gitu ya. Eh, ha- maka di sini ada tiga elemennya untuk mengendalikan pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan. Meliputi tiga pengendalinya meliputi yang pertama adalah pusat pertanggungjawaban keuangan yang dalam hal ini mempertanggungjawabkan seluruh aspek keuangan yang dihasilkan dari satu organisasi. Nah, itu core yang pertama. Nah, core yang kedua adalah berkaitan dengan proses formal. Ya, proses formal yaitu yang namanya perencanaan dan juga penganggaran. Ya, perencanaan dan penganggaran yang mendefinisikan kinerja yang diharapkan serta standar untuk mengevaluasinya. Nah, bicara elemen yang ketiga itu adalah motivational contract. Nah, motivational contract artinya di sini kontrak-kontrak yang sifatnya memotivasi, yang berorientasi antara hasil dan juga beberapa sistem insentif. Nah, jadi tiga elemen inilah yang merupakan pemicu gitu ya, pengendalian hasil keuangan. Nah, berbicara yang namanya pusat pertanggungjawaban, maka di sini pusat pertanggungjawaban dari sebuah entitas yang digawangi oleh manajer ini sifatnya pertanggungjawaban dari sisi input dan juga pertanggungjawaban dari sisi output. Dan pusat pertanggungjawaban tersebut berupa pusat pertanggungjawaban keuangan ya. Artinya suatu pusat pertanggungjawaban pada manajer yang mempertanggungjawabkan ya aktivitas utama yaitu aktivitas utama keuangan. Dan selain selain dari responsibility center di sini ada juga yang namanya revenue center. Artinya pusat pendapatan di mana seorang manajer ya pusat pendapatan ini punya peranan yaitu memberikan pertanggungjawaban terkait dengan capaian pendapatan yang diperolehnya. Jadi bicara capaian pendapatan yang diperolehnya ini adalah suatu ukuran output. Sebagai contoh, departemen penjualan gitu ya. Nah, departemen penjualan ini suatu bentuk organisasi komersil yang dalam hal ini baik itu apa ya uh, manajer yang me, yang mengelola keuangan yang dalam hal ini untuk organisasi yang non profit. Selain itu juga revenue center ini tidak secara formal ya, yang berhubungan dengan proses input, di mana proses input itulah sebagai ukuran yang namanya ukuran beban ya, ukuran beban yang dalam hal ini nantinya menghasilkan output. Sehingga banyak pusat-pusat pendapatan di sini mempertanggungjawabkan ya, yaitu pengeluarannya, yaitu misalnya berupa beban gaji atau juga beban komisi. Selain itu juga revenue center di sini ini bukanlah pusat-pusat yang dalam hal ini hanya mengelola bersifat biaya saja, gitu ya. Tetapi adalah beberapa fraksi-fraksi yang dalam hal ini adalah mengeneralisir pendapatan. Ya. Jika penjualan di sini apa ya equally endowed gitu ya, artinya jika penjualan ini tidak mencapai keseimbangan, gitu ya, maka pusat pusat pendapatan di sini itu tidak lazim seperti biasanya ya untuk menghasilkan yang namanya uh, penjualan yang menguntungkan. Jadi perlulah evaluasi. Nah, selain itu juga pusat responsibility adalah pusat biaya ya, pusat beban ya. Kalau tadi pusat pendapatan, kemudian pusat beban. Nah, pusat beban ini dikelola oleh manajer, yaitu manajer beban atau manajer biaya ya, yang bertanggung jawab terkait dengan keseluruhan expense, ya keseluruhan beban ya, atau biaya yang dimana ukuran keuangannya adalah ukuran input dari pusat pertanggungjawaban. Jadi standarnya adalah standar mekanisme input dan mekanisme output ya, yang semuanya diukur dengan satuan moneter. Jadi hubungannya adalah hubungan timbal balik antara input juga dengan output dalam suatu proses manufacturing. Dan di pusat beban, maka ada upaya mengendalikan ya atau juga memanage yang terkait dengan yang namanya discretionary expense ya atau disebut dengan DEC ya. Discretionary expense ini adalah suatu ukuran yang sangat sulit yang berhubungan antara input dan juga output.
Sebagai contoh seperti apa itu yang namanya discretionary expense? Misalnya bagian riset dan pengembangan atau juga bagian SDM itu sifatnya discretionary expense ya, di mana proses mengukurnya itu sangat sulit ya, karena yang namanya riset pengembangan itu kan abstrak, gitu kan, menggunakan teknologi, menggunakan keahlian, bagaimana mau dibiayakan, kan? Jadi inilah yang namanya expense center. Nah, untuk mengendalikan expense center, bagaimana upayanya? Selalu ya, yang mengendalikan expense center itu adalah uh, membuat pusat engineer expense. Nah, proses membentuk engineer expense dalam hal ini menghandle atau juga mengetahui yang namanya standar cost dengan actual cost. Jadi analisanya adalah analisa biaya input yang dalam hal ini mengkonsumsi hasil berupa output dan juga yang terjadi. Ya. Jadi bentuk-bentuk pengendaliannya adalah dengan cara mengendalikan volume. Kemudian juga yang namanya discretionary expense atau juga pusat discretionary, ini membandingkan ya bagaimana beban beban anggaran yang dalam hal ini sesuai dengan tupoksi dari masing-masing pusat pertanggungjawaban. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang pengendalian non keuangan ya. Jadi kalau bicaranya adalah sudut pandang non keuangan, maka bicaranya adalah sudut pandang kualitas ya kan, atau juga layanan ya, atau juga jasa. Nah, kalau layanan atau jasa ya sangat tergantung pada sisi personal gitu kan, sisi personality. Maka sisi personality itu harus dikendalikan supaya kualitas bagus gitu kan, atau layanan bagus. Harus misalnya seseorang itu ramah, ya kan, harus seseorang itu misalnya sering senyum begitu kan, melayani pelanggan. Itu adalah mengendalikan discretionary expense center ya. Selain itu juga pusat responsibility yang lain adalah profit center. Ya, kalau tadi kita adalah revenue center, kemudian expense center ya, atau cost center, kemudian juga profit center. Nah, pusat profit di sini adalah seorang manajer yang bertanggung jawab untuk mengeneralisir hasil profit yang diukur dengan ukuran keuangan yang berbeda dengan ukurannya bukan revenue dan bukan cost. Itulah yang namanya pusat profit. Jadi beda dia ya dengan revenue dengan cost. Kenapa nggak loss center gitu kan? Pusat kerugian ya, mana ada yang mau gitu kan? Ya selalu orientasinya adalah laba gitu ya. Jadi di sini sifatnya komprehensif ya, komprehensif termasuk dalam berbagai aspek yang mendukung kinerja. Selain itu juga pusat profit ini bisa menghasilkan yang namanya revenue dan juga cost, di mana antara revenue cost itu hubungannya adalah hubungan yang trade off. Kenapa trade off gitu kan? Cost meningkat, revenue juga meningkat, kan? Bisa jadi kan? Jarang sekali lah, ya kan? Cost rendah, revenue tinggi. Nah itu jarang sekali, karena yang namanya upaya menghasilkan revenue itu tidak lepas dari adanya pengorbanan biaya, gitu kan? Dan secara signifikan manajer ini berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap pendapatan dan juga beban. Jadi pengenaan biaya standar ya atas harga pokok selalu difokuskan dari sebuah entitas. Untuk pendapatan ditandai dari sisi difokuskan pada pusat biaya ya. Kemudian juga namanya pseudo profit center. Nah, untuk mengukur profit dalam sebuah pusat apa ya? Pusat pusat laba gitu ya. Maka harus diseleksi ya, harus diseleksi item-itemnya. Ya, terutama kalau kita dapatkan dari pusat yang namanya akun pendapatan, ya kan, akun laba rugi lah ya, revenue, cost of goods sold dan uh, gross margin di situ ya. Nah ini yang perlu dikenali. Kemudian juga yang terkait dengan pusat apa ya, pusat profit ya, secara menyeluruh harus kita kenali yang namanya revenue, cost of goods sold, gross margin dan advertising information. Kalau sebelum pajak, maka akun-akun yang terlibat revenue, cost of goods sold, gross margin, advertising, research and development, dan juga profit before tax ya.
Dan juga untuk menyeluruh complete profit center meliputi mulai dari revenue, cost of goods sold, gross margin, advertising, research and development, ya, profit before tax, ya kan, income tax sampai pada profit after tax. Nah, selain dari pusat profit, yaitu pusat investasi. Nah, ini salah satu pusat yang keempat ya dari yang namanya pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat investasi dipimpin oleh seorang manajer, gitu ya, yaitu manajer investasi yang bertanggung jawab terkait dengan upaya memperoleh profit, ya, atau memperoleh return dari sebanding dengan investasi yang sudah ditanamkannya. Nah, manajer investasi di sini tujuannya adalah menghasilkan yang namanya return on capital. Apa itu return on capital? Pengembalian modal, gitu kan. Modalnya 5M, ya maka bagaimana bisa balik 5M? Itu tujuan dari manajer investasi. Jadi secara absolut perbedaan antara profit center di sini tidak punya makna ya dengan entitas organisasi, tetapi punya makna dengan sumber dayanya. Jadi faktanya di sini seorang manajer punya dua tujuan ya. Tujuannya adalah mengeneralisir atau juga memaksimalisasi profit dan juga memaksimalisasi hasil yang ditanamkannya berupa investasi atas sumber dayanya ya. Nah, secara struktur ya, organizational structure terdiri dari presiden ya. Inilah yang namanya apa tadi ya, kalau di dalam kedudukan perusahaan yang mana yang namanya profit center, cost center atau expense center atau revenue center atau investment center. Nah, ini kita lihat uh, ini manajer SBU gitu ya, sebagai PC ya, sebagai PC yang sifatnya divisional, artinya mereka adalah staff ya dari SBU yang merupakan grup vice president. Nah, bagaimana terjadinya yang namanya transfer pricing? Ya, artinya dalam sebuah pusat pertanggungjawaban ada kalanya biaya yang namanya harga, gitu kan, itu tidak sepenuhnya diemban oleh salah satu divisi ya, atau salah satu dari pusat pertanggungjawaban, harus dialokasikan ke departemen lain ya, karena departemen lain nantinya yang menyerap biaya kan, yang menyerap biaya sehingga harus dihargakan, maka timbullah yang namanya mekanisme transfer pricing. Nah, transfer pricing didefinisikan bagaimana harga dari sebuah produk atau juga jasa ditransfer kepada pusat laba ya dalam suatu perusahaan yang sama. Dampaknya adalah pendapatan dari suatu produk dari sebuah profit center meningkat, atau juga dari sisi lain cost yang harus ditanggung dari suatu profit center harus tinggi karena tidak didistribusikan. Nah, kalau dia didistribusikan maka cost-nya lebih rendah sehingga nanti evaluasi kinerjanya juga lebih optimal ya, lebih lebih fair ya, karena yang namanya transfer pricing sudah dialokasikan. Itu tujuannya ya. Jadi dengan kata lain tujuan dari transfer pricing adalah bagaimana menyiapkan ya signal ekonomi, signal ekonomi kepada profit center manager, di mana keputusan-keputusan ekonominya ada dasarnya ya, sebab ada evaluasinya. Jadi tujuannya adalah profit center ini menunjukkan suatu tujuan tertentu ya, atau lokasi tertentu. Dan transfer pricing di sini berdasarkan pada landasannya berdasarkan pada landasan pasar. Ya, kenapa didasarkan pada landasan pasar atau market base? Ya, karena yang namanya transfer pricing itu berhubungan dengan pasar tentu saja ya. Dan sifatnya pasar udah lingkungan eksternal perusahaan. Maka kalau bicara lingkungan eksternal perusahaan, manajer ya yang berhubungan dengan penjualan dan juga pembelian itu akan lahir keputusan bagaimana mengoptimalkan perspektif perusahaan dan juga mengoptimalkan laporan kinerjanya untuk menghasil atau juga untuk mengevaluasinya. Dan market base di sini kita membandingkan antara harga aktual dengan harga terdaftar sehingga muncullah harga penawaran atau disebut dengan bid price. Jadi selisihnya disebut dengan deviasi.
Deviasi di sini merefleksikan antara internal dengan eksternal karena yang namanya bid price berasal dari eksternal, gitu ya. Sehingga harus timbullah shaping nantinya. Shaping pada bagian marketing, bagian selling, dan juga bagian collecting. Selain itu juga di transfer pricing menimbulkan selain dari market base ada namanya marginal cost, biaya marginal. Ya kan biaya marginal di sini adalah biaya yang sifatnya di luar ya, di luar dari biaya tetap dan juga di luar dari biaya marginal ya, dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi terkait dengan penjualan pada profit center serta profit yang yang dalam hal ini eh, terkait dengan kegiatan pembeliannya itu disajikan lebih, sehingga biaya marginal di sini eh, menimbulkan variasi, ya kan, variasi yang disebut dengan biaya marginal itu ditambah dengan lump sum fee. Jadi biaya biaya marginal ini ya hasil transfer, gitu ya, hasil transfer atau juga hasil apa ya, uh, apa namanya, recover, gitu ya, recover dari fixed cost sebagai suatu bagian dari profit margin ya, dan profit margin ini harus ditambahkan. Itulah yang disebut dengan lump sum. Akan tetapi permasalahannya adalah bagaimana caranya mengekspektasikannya, mengestimasinya kan, gitu ya, terkait dengan kapasitas penyediaan penjualan internal. Nah, selain itu juga yang namanya transfer pricing metodenya adalah full cost transfer price, penuh, gitu ya. Nah, penuh mentransfer biaya itu. Dan kalau ini relatif mudah lah ya, dan paling banyak ini populer katanya kan, mudah diterapin, popular in practice, dan juga relatif mudah ya karena perusahaan ini punya sistem biaya, dan sistem biaya itu dikalkulasikan serta ditempatkan secara penuh di salah satu departemen, misalnya di departemen produksi, sehingga seluruh biaya ini adalah refleksi dari aktual ya, refleksi dari biaya biaya apa ya, current, dari upaya menghasilkan produk dan juga menghasilkan uh, biaya overhead yang dialokasikan, sehingga tidak ada insentif, gitu ya, untuk selling PC transfer dan juga profit selling PC understate ya. Ya, kemudian juga biaya bicara transfer pricing ya harus ada full cost ditambah dengan markup. Ya, kenapa adanya full cost ditambah dengan markup? Ya karena profit center bagian penjualan itu akan menghasilkan profit yang dalam hal ini secara internal hasil dari penjualan produk, gitu kan, atau juga hasil dari penjualan jasa ya, sehingga harga pasar itu ikut juga mencair, gitu ya, seiring dengan tidak adanya kompleksitas harga eksternal yang ada ya, sehingga biaya transfer, gitu ya, di sini direspon secara penuh oleh pasar ya, karena kondisi pasar yang demikian itu disebut dengan full cost dan juga markup. Selain itu juga transfer pricing menggunakan negosiasi. Ya, berdasarkan negosiasi di sini yang disebut dengan bargaining power. Ada salah satu pihak ya kan yang punya kedudukan daya tawar yang penuh, sehingga karena apa? Punya daya tawar yang penuh karena kemampuan negosiasinya tinggi yang dimiliki oleh seorang manajer. Sehingga yang namanya biaya dapat ditekan ya. Dan juga konflik antar manajer dengan perusahaan juga ini bisa dengan mudah diintervensi. Nah, inilah yang disebut dengan biaya transfer dengan model negotiate ya. Ya, kemudian dual rate transfer price. Nah, dual rate di sini salah satu metode transfer pricing juga ya. Di mana metodenya ya dengan cara profit center selling ini mengkreditkan seluruh harga jual. Begitu juga di sisi pembelian ya, membebankan secara penuh biaya produksi. Sehingga perbedaan antara sales price dengan cost of production ini akan membebankan akun perusahaan dan mengeliminasi ya ketika masuk di proses yang namanya konsolidasi. Nah, metode transfer pricing dengan metode dual rate transfer price ini dianggap menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Ya karena akan menyediakan signal ekonomi secara lengkap untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga
melengkapi informasi dalam proses evaluasi, dan juga ensure that internal transaction will take place ya. Ketidakunggulannya gimana? Ya, sifatnya adanya insentif yang hilang, ya. Insentif yang hancur ya, terkait dengan hasil negosiasi antara harga favorable dengan supplies. Nah ini. Nah itulah ya yang dikatakan dengan apa ya, beberapa pusat-pusat pertanggungjawaban. Ya. Dan masing-masing dari pusat pertanggungjawaban tadi ada yang namanya apa, revenue center ya kan, ada expense center atau cost center, kemudian ada revenue center, ada uh, apa lagi namanya, investment center gitu ya. Nah, sedangkan metode transfer tadi pun juga ada 5 gitu kan, ada 5 metode ya, yang namanya transfer pricing. Itu sebagai suatu bentuk pengendalian ya atas pusat pertanggungjawaban. Nah, itu adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau kita diskusikan dari topik yang terakhir kita ini, dipersilakan. Pak mau bertanya Pak, itu yang tadi kan ada cost center dan expense center ya. Itu ada perbedaan nggak Pak? Kan ingat kalau di akuntansi konsep cost dan expense itu berbeda ya Pak. Ya, Kira-kira ya. ya, jadi antara cost center dengan expense center itu sama ya, dari sebuah pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi sama ya Pak ya. Nah, jadi di sini secara menyeluruh disebut dengan expense center ya. Jadi manajer yang dalam mengelola hal ini expense atau kan gitu ya, cost center ya. Ini dianggap sebuah pusat pertanggungjawaban yang mengendalikan biaya ya, atau juga beban sebagai indikator ukuran keuangan atau indikator input yang dikonsumsi ya dari sebuah pusat pertanggungjawaban. Jadi cost dan juga expense dianggap sebagai consume ya by the responsibility center. Jadi sama jawaban. Itu dia Pak. Mau bertanya Pak, Ya Pak. untuk yang cost center tadi kan ada yang engineering cost center dan ada yang discretion cost center ya Pak. Nah perbedaannya itu apa Pak? Terus kalau untuk di perusahaan yang bermana yang engineering center dan discretionary center itu Pak? Ya. Jadi yang namanya expense center dan cost center tadi itulah tadi HRD. Ya kan, bagian 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 sumber daya manusia dan juga bagian RD, research and development. Gimana caranya orang membuat desain produk gitu kan? Mulai dari prototype gitu kan, sehingga jadi produk jadi. Itu kan semuanya tidak lepas dari imajinasi gitu kan. Dan imajinasi yang namanya untuk menghasilkan produk jadi itu melalui desain ya, melalui apa ya, melalui proses yang panjang gitu kan, melalui proses lab, uji lab gitu kan, prototyping gitu kan. Itu bagaimana membiayakannya itu semua gitu kan. Nah, itulah yang dikatakan dengan uh, discretionary gitu kan, dan juga discretionary dari cost center. Sangat abstrak ya. Nah, jadi contoh-contoh dari departemen yang jelas ya, kalau kalau misalnya departemen produksi, nah itu bukan lagi apa gitu ya, bukan lagi discretionary. Ya, seperti itulah HRD dan Artinya juga tidak ada bagian satuan SDM. ukurannya gitu ya. Ya, betul ukurannya. Nah ini ya, for example RD and Human Resource Department. Sangat abstrak ya Pak ya. Dia bisa menghasilkan output dari input yang nggak tahu kita dari mana. Atau inputnya ini dari orang yang punya apa ya, punya kemampuan lebih desain ya, dan sebagainya. Sehingga besar kecilnya bayaran mereka ya sangat tergantung pada desainnya gitu kan, dan Tapi kalau juga yang pengembangannya. izin Pak, kalau yang engineering tadi berarti itu bisa diukur gitu Pak ya. Ya, Outputnya engineer output tadi ya. bisa diukur dia. Difficult to measure dia. Ini manage and discriminasi difficult to measure. Sulit diukur gitu ya. Kalau engineer tadi mudah diukur. Nah ini Pak. Silakan yang lain. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita, dan nanti videonya saya share ya. Begitu juga hasil UASnya ya, sudah terpenuhi UASnya, ya, cukup bagus semuanya, dan nantinya tinggal menunggu nilai keluar ya, dan juga publish papernya sedang diproses ya.
Saya kira itu saja dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih ya, wabarakatuh. Pak. Ya, Terima sama-sama. Terima kasih. kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.